Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam mata kuliah statistika. Ini adalah tatap muka kedua. Kita akan membahas metode numerik dalam penentuan karakteristik data. Namun sebelumnya, kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memang selalu melimpahkan nikmat kepada kita sehingga kita bisa tetap melakukan kegiatan kuliah ya, walaupun bentuknya online ataupun virtual, dan walaupun untuk pertemuan kali ini kita akan belajar hanya melalui video recording ya. Baik, di pertemuan kedua ini kita akan membahas metode numerik dalam penentuan karakteristik data. Metode numerik dalam penentuan karakteristik data ini berkaitan erat dengan statistika deskriptif ya. Jadi kita tidak akan dulu ke statistika inferensial di mana di dalamnya terdapat penentuan hipotesis, kemudian estimasi dan seterusnya. Nah, kita hanya akan menentukan metode numerik dalam menentukan karakteristik datanya. Jadi setelah kita membuat penyajian data dalam bentuk tabel ataupun grafik, ya nanti kita akan tentukan karakteristik dari data yang telah kita olah. Ya, sedikit mengulang ya. Untuk statistika deskriptif ini tadi ya sudah saya sampaikan bahwa tidak ada yang namanya penarikan kesimpulan. Jadi hanya sampai ke penggambaran informasi mengenai data yang kita teliti. Ya. Jadi ini merupakan implementasi dari metode statistik dalam mengumpulkan, mengorganisasikan data, menyajikan serta menganalisis datanya yang biasanya sifatnya kuantitatif ataupun yang datanya kualitatif itu nanti dikuantifikasi, dan ini metodenya secara deskriptif. Nah, ini ada sedikit algoritma ya, algoritma dalam proses statistika deskriptif ya. Nah, yang pertama adalah dimulai ya dengan start di sini, kemudian pengumpulan data mentah. Nah, kemudian apakah datanya memang perlu disederhanakan atau tidak? Maka kalau perlu disederhanakan, maka nanti kita melalui proses penyederhanaan data. Nah, kemudian setelah disederhanakan datanya, dilakukan penyusunan tabel distribusi frekuensi atau tabel pengelompokan data. Nah, kemudian setelah kita menyusun tabel distribusi tersebut, ya dilanjutkan dengan penyajian data dalam bentuk grafik atau diagram. Nah, kemudian baru kita bisa menentukan yang namanya parameter-parameter atau ukuran-ukuran yang menentukan karakteristik data. Nah, setelah itu baru selesai. Nah, sementara kalau memang datanya tidak memerlukan yang namanya penyederhanaan, ya, maka kita langsung bisa mengolahnya serta menentukan karakteristiknya menggunakan perhitungan-perhitungan yang akan kita bahas hari ini. Gitu. Nah, baru selesai. Itu yang merupakan algoritma dari statistika deskriptif. Nah, ini sedikit mengulas apa yang sudah kita lakukan minggu lalu ya, apa yang sudah kita bahas minggu lalu. Berarti di statistika deskriptif ini prosedurnya adalah mengumpulkan data melalui survei, eksperimen dan seterusnya, sudah dibahas minggu lalu. Ya, kemudian dilanjutkan dengan penyajian data, itu juga sudah dibahas minggu lalu. Nah, sementara yang akan kita fokuskan hari ini adalah menentukan karakteristik datanya. Nah, misalnya ya ada rata-rata, nilai tengah, modus dan seterusnya kita akan bahas hari ini. Nah, sebelum ke sana, di sini ada sedikit pengertian ya supaya nanti kawan-kawan sendiri mungkin kalau menemukan pengertian-pengertian ini tidak bingung ya. Jadi ada istilah ukuran dalam merefleksikan karakteristik dari populasi, maka ini disebut dengan parameter. Ya. Nah, sementara jika ukuran-ukuran tersebut merefleksikan karakteristik dari sampel, maka ini disebut dengan statistik. Nanti ini ada kaitannya dengan statistika inferensial. Ya. Jadi jangan tertukar ya, kalau misalnya ada istilah parameter berarti ini populasi. Sementara kalau ada istilah statistik berarti ini adalah karakteristik dari sampel. Ya. Nah, untuk metode numerik dalam penentuan karakteristik data yang kita bahas hari ini, kita akan fokus ke dalam ukuran pemusatan, kemudian ukuran penyebaran absolut, dan sedikit membahas mengenai ukuran penyebaran relatif sebagai pengetahuan saja. Ya, untuk ukuran pemusatan maksud saya kita akan membahas mean, median dan modus. Kemudian untuk ukuran lokasi ya, yang lainnya ini masih berkaitan dengan pemusatan data. Ini nanti akan ada weighted mean, kemudian akan ada kuartil, desil, dan persentil untuk baik untuk data tak berkelompok ataupun data yang berkelompok. Ya.
Nah, sementara untuk ukuran penyebaran absolut kita akan membahas mengenai range, kemudian deviasi kuartil atau simpangan kuartil, lalu ada standar deviasi atau simpangan baku, serta variansi ya, atau varians ya. Nah, sementara untuk ukuran penyebaran relatif kita akan fokus ke sedikit membahas, maksud saya di sini koefisien variasi dan koefisien variasi kuartil. Nah, untuk yang pertama adalah min ya, rata-rata atau apa namanya sering disebut juga dengan arithmetic mean. Ya, untuk arithmetic mean ini kita akan membahas untuk data tak berkelompok dan juga berkelompok. Nah, untuk data tak berkelompok, formula dari mean ini disimbolkan sebagai X bar. Ya. X bar, ya ini ada tanda garis di atasnya ini disebut bar ya. Jadi X bar ini sama dengan sigma XI untuk I sama dengan 1 sampai dengan I sama dengan N dibagi dengan N. Ya, maksud dari rumus ini adalah jadi kalau kita memiliki data X1, X2, X3 dan seterusnya sampai dengan X ke N ya, dibagi dengan jumlah datanya atau N-nya, maka itu adalah rata-ratanya. Ya. Nanti kita akan membahasnya menggunakan latihan ya supaya lebih dipahami. Nah, sementara untuk data berkelompok, ya, ini kaitannya adalah menghitung min atau X bar yang ada pada maksud saya min data yang ada pada tabel pengelompokan, ya tabel distribusi frekuensi. Ini formulanya X bar sama dengan sigma atau penjumlahan dari perkalian FI dikali MI, ya, di mana FI ini adalah frekuensi kelas ke I, kemudian MI adalah nilai tengah dari kelas ke I, ya. Untuk I sama dengan 1 sampai dengan I sama dengan K dibagi dengan sigma atau jumlah dari FI atau jumlah dari seluruh frekuensi. Ya. Nah, untuk rata-rata sampel biasanya disimbolkan sebagai X bar, tapi untuk rata-rata populasi biasanya disimbolkan sebagai mu. Ya, ini untuk kedepannya saja, ini sedikit notes ya. Nah, kita berikan contoh misalnya untuk min atau arithmetic mean, rata-rata ya. Ya. Saya kira ini mudah ya. Misalnya kita punya data tak berkelompok sebagai berikut ya. Ya, ini kita punya data 85, 77, 74, 88, 97 dan seterusnya sampai dengan data yang terakhir. Nah, kita ingin mengetahui rata-ratanya. Berarti X bar atau min sama dengan jumlahkan semua datanya dari 85 ditambah 77 ditambah 74 dan seterusnya sampai dengan data yang terakhir ditambah 64, kemudian dibagi dengan jumlah datanya. Jumlah datanya ada berapa? Ya, banyaknya data di sini ada 10 ya. 10 angka di sini berarti penjumlahan data-data yang ada kemudian dibagi dengan 10 ya. Sehingga kita dapatkan 793 dibagi 10 sama dengan 79,3. Ini yang disebut dengan min-nya atau arithmetic mean untuk data tak berkelompok. Ya. Untuk selanjutnya, jika kita ingin menghitung min atau rata-rata dari data berkelompok dari suatu tabel distribusi frekuensi ya, maka yang harus kita lakukan yang pertama kali adalah kita tentukan nilai tengahnya ya. Nah, jadi nilai tengahnya ini sudah saya bahas minggu lalu. Nilai tengah adalah batas bawah kelas ditambah batas atas kelas dibagi 2. Ya, untuk kelas pertama berarti ini adalah 20 ya ditambah 21 kemudian dibagi 2 ya. Ya, ditambah 21 lalu dibagi 2. Ya, hasilnya adalah 20 setengah. Ya, dan seterusnya untuk data-data yang lain sampai dengan kelas yang terakhir 34 ditambah 35 dibagi 2 adalah 34 setengah. Nah, setelah kita dapatkan nilai tengahnya, ya kita simbolkan nilai tengah ini sebagai M atau MI ya di sini, MI. Ya. Ya, kita tahu dari tabel distribusi frekuensi nilai frekuensi dari masing-masing kelas atau nilai FI-nya atau nilai F-nya. Ya, di sini misalnya sudah diketahui frekuensinya 11, 19 dan seterusnya. Ya, ini perlu diketahui ini data berasal dari tabel distribusi frekuensi yang kita buat minggu lalu. Ya. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita kalikan masing-masing nilai tengah setiap kelas dengan nilai frekuensinya. Berarti untuk kelas pertama ini adalah 20,5 dikali 11. Hasilnya adalah 225,5. Kelas kedua berikutnya 22,5 dikali 16. Hasilnya adalah 360. Kelas berikutnya dan seterusnya sampai dengan kelas terakhir 34,5 dikali 1 adalah 34,5.
Nah, hasil perkalian FI dengan MI ini kemudian dijumlahkan sehingga hasilnya adalah 2198,5 ya. Nah, kemudian itu merupakan nilai dari sigma FI kali MI. Lalu dibagi total frekuensi atau jumlah semua data 85. 2198,5 dibagi 85 hasilnya 25,86. Jadi inilah contoh pengerjaan dari min untuk data berkelompok. Baik. Nah, untuk ukuran pemusatan dan lokasi yang berikutnya adalah median. Median ini adalah nilai tengah. Ya. Jadi ketika kita ingin menentukan median, maka data-data yang kita miliki harus kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil. Ya, ini untuk data tak berkelompok khususnya ya. Jadi untuk median ini, jika jumlah datanya ganjil, ya, jika jumlah datanya ganjil, maka rumus mediannya adalah X ke K ditambah 1. Ya. Dengan nilai K adalah sama dengan N dikurangi 1 dibagi 2. Nah, N ini adalah jumlah data. Ya. Jadi kalau misalnya kita punya sekelompok data, ya, datanya tidak berkelompok, bukan dalam tabel distribusi frekuensi. Misalnya datanya adalah sejumlah 11 ya. N sama dengan 11. Ya, N sama dengan 11. Ya, ini N sama dengan 11 ya. Maka untuk nilai mediannya adalah, nah, kita tentukan dulu nilai K-nya. Untuk jumlah data yang ganjil, kalian sama dengan 11, berarti K sama dengan N dikurangi 1 dibagi 2. N-nya berapa? N-nya 11. Berarti 11 dikurangi 1 dibagi 2. 11 dikurangi 1 sama dengan 10 dibagi 2, 5. Nah, berarti nilai K-nya sama dengan 5. Maka nilai mediannya adalah X ke K plus 1. K-nya 5 ditambah 1 berarti X6. Berarti X6 adalah data ke-6. Nah, itu kalau misalnya ganjil ya. Nah, kalau misalnya genap, nah berarti kita menggunakan rumus yang ini ya, mediannya. Setengah dikali X ke K ditambah X ke K plus 1. Ya, dengan K adalah N dibagi 2. Ya, berarti misalnya saya punya N sama dengan 10. Ya, N sama dengan 10, berarti nilai K-nya adalah N per 2. K sama dengan 10 per 2, yaitu 5 ya. 10 bagi 2, 5. Nah, berarti nilai mediannya adalah setengah kali X ke K atau X ke 5 ditambah X ke K plus 1. K-nya 5 ditambah 1, 6. Jadi X ke 5 ditambah X ke 6 dikali setengah atau dibagi 2. Ya, supaya lebih mudah nanti kita coba kerjakan contoh. Misal ini saya punya data yang tadi ya, yang kita hitung min-nya. Nah, kita ingin mengetahui mediannya, maka kita harus mengurutkan dulu dari data yang terkecil sampai dengan data yang terbesar. Nah, berarti di sini posisinya kita urutkan dari X1 sampai dengan X10 datanya. Nah, berarti X1 ini adalah data terkecil, ya di sini adalah 64. Ya, kemudian diurutkan yang kedua 67 dan seterusnya. Nah, kemudian sampai X ke 10. Nah, X ke 10 adalah 97, ini yang paling besar. Nah, karena datanya adalah 10, ya datanya ini genap, ya maka mudah saja sebetulnya daripada nanti menghitung K gitu. Nah, lihat saja posisi tengah-tengahnya ternyata ada di sini, ada di antara X5 dan X6. Nah, artinya nilai X5 dan X6 ini kita jumlahkan kemudian kita bagi 2. Jadi setengah dikali 78 ditambah 80 ya, atau sama saja 78 ditambah 80 kemudian dibagi 2, hasilnya 79. Ya. Nah, ini setengah kali maksudnya ya, tidak ada tandanya di sini. Ya, jadi saya kira mudah ya. Nah, kalau untuk kalau datanya ganjil ya tinggal dicari yang paling tengah-tengahnya itu nilainya X ke berapa. Nah, kalau misalnya datanya genap berarti ya yang di tengah-tengah kan ada 2, berarti dibagi 2, dijumlahkan lalu dibagi 2 atau dirata-ratakan. Seperti itu. Untuk median data tak berkelompok. Nah, sekarang jika kita ingin mengetahui bagaimana menghitung median dari
data yang tersaji di dalam tabel distribusi frekuensi, ya ini rumusnya ya. Ya. Jadi rumusnya adalah median sama dengan L0 ditambah C dikali dalam kurung N per 2 dikurangi Fm0 dibagi F kecil M. Ya, saya ulangi lagi, median sama dengan L0 ditambah C dikali N per 2 dikurangi F besar M0 dibagi F kecil M. Ya, kalau dulu mungkin ketika SMA ya simbolnya macam-macam ya. Yang penting teman-teman mengetahui maksud dari simbol ini. Nanti simbolnya terserah mau apapun ya. Nah, kalau di sini L0 adalah batas bawah kelas median. Ya, batas bawah kelas median. Batas bawah ini berarti ujung bawah kelasnya dikurangi 0,5. Ya, pertanyaannya adalah kelas median ini yang mana? Nah, berarti kita harus menentukan dulu. Caranya bagaimana? Tentukan kelas median dengan cara N per 2 dulu. Nah, N per 2 berarti nanti jumlah data dibagi 2. Ya, nanti nilai dari N per 2 ini, nah kita lihat frekuensi kumulatifnya, ya baru kita lihat kalau frekuensi kumulatifnya memuat nilai N per 2 ini, maka itulah kelas median. Nanti supaya lebih mudah kita akan coba melihat contohnya. Sementara untuk C ini adalah panjang kelas. Ya kalau kemarin kita ketika menentukan apa namanya di pekan lalu panjang kelas untuk menyusun tabel distribusi frekuensi, nah itu kita pakai simbol P ya. Di sini kita simbolkan C, sama saja. Ya kalau N ini adalah banyaknya pengamatan ya, atau banyaknya data atau total dari frekuensi atau penjumlahan dari frekuensi. Kemudian F besar 0M ini adalah jumlah frekuensi dari semua kelas di bawah kelas median. Atau istilah lainnya adalah frekuensi kumulatif ya dari kelas yang di bawah kelas median. Makanya nanti kita harus menentukan dulu kelas mediannya. Jadi ini jumlah frekuensi semua kelas-kelas yang ada sebelum kelas median. Nah, sementara untuk F kecil M ini adalah frekuensi dari kelas median itu sendiri. Nah, kita coba berlatih di sini. Ya. Nah, misal di sini saya punya sebuah tabel distribusi frekuensi tentang kelompok nilai tes ya di sini. Di sini ada kelasnya 30 39, 40 sampai 49, 50 sampai 59 dan seterusnya sampai dengan 90 sampai 99. Kemudian di sini juga sudah ada frekuensinya 3, 4, 10, 19, 35, 29. Nah, kemudian kita juga harus menentukan frekuensi kumulatifnya ya. Nah, supaya lebih mudah ya. Supaya lebih mudah kita tentukan frekuensi kumulatifnya. Ya kemarin sudah kita bahas ya di pekan lalu bagaimana frekuensi kumulatifnya. Berarti ini kalau untuk kelas pertama sama ya dengan frekuensinya 3. Kemudian untuk kelas kedua berarti 3 ditambah 4 7. Untuk kelas ketiga 3 ditambah 4 ditambah 10 17 dan seterusnya ya sampai yang terakhir berarti frekuensi kumulatifnya untuk kelas terakhir sama dengan total dari frekuensinya ini 100 bisa. Nah, kalau sudah, sekarang kita tentukan dulu kelas median. Nah, kelas median ini, cara menentukannya lihat di sini rumusnya ada N per 2. Nah, N di sini total dari frekuensi atau jumlah datanya, yaitu 100. Ya, berarti N per 2 sama dengan 100 dibagi 2. Karena N-nya adalah jumlah datanya 100. Dibagi 2 sama dengan 50. Ya, maka kita lihat nilai 50 ini termuat pada frekuensi kumulatif yang mana? Ya. Frekuensi kumulatif yang mana? Kita lihat di sini. Yang ini 3, ya jelas tidak 50. 7 tidak. 17 tidak. Di sini 36 belum 50. Nah, berarti 50 ini ada di yang ini 71, ya. Ya, pokoknya harus lebih dari atau sama dengan 50. Posisinya di sini 71, berarti 50 ini termuat di kelas yang ini. Nah, berarti kelas yang dibulati ini adalah kelas median. Berarti kelasnya terletak pada 70 sampai 79. Ya. Nah, ini kelas mediannya. Kalau sudah tentukan tepi bawahnya. Tepi bawahnya ini LO, ya L0. Ya, L0 ini tepi bawah berarti ujung bawah kelasnya dikurangi setengah atau dikurangi 60,5. Dikurangi 0,5. Maksud saya dikurangi 0,5. 70 dikurangi 0,5, 69,5. Ya. Berikutnya panjang kelasnya berapa? Nah, kalau panjang kelas bisa saja dihitung ya. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. 10 ya. Atau bisa juga dengan cara nah, ya, dengan cara
batas bawah kelas, ya cari selisihnya dengan batas atas kelas. Batas atas ini berarti kan di sini ujung atasnya 79. Berarti 79 ditambah setengah. Nah, kemudian batas bawahnya adalah ujung bawah kelas dikurangi setengah. 70 dikurangi 0,5 ini berarti 69,5. 79,5 dikurangi 69,5 adalah 10. Sama saja dengan dihitung kayak tadi ya. Dari 70 sampai 79 itu ada berapa angka? Ya, ada 10 angka. Ya, kita sudah dapat nilai C, L0 dan C. Nah, sekarang kita tentukan F besar M0. Nah, ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, kelas median berarti ini. Nah, frekuensi kumulatif sebelum kelas median berarti ini ya, 36. Ya, atau bisa saja kita dengan cara menjumlahkan seluruh frekuensi sebelum kelas median. Ya, 3 ditambah 4 ditambah 10 ditambah 19, 36. Ya, sama hasilnya. Nah, sementara untuk F kecil m ini adalah frekuensi dari kelas median itu sendiri. Mana frekuensi kelas median ini? 35. Berarti ini. Nah, sudah ketemu semua parameternya, nilai-nilainya. Nah, kita masukkan ke dalam rumus median sama dengan L0 ditambah C dikali dalam kurung N per 2 dikurangi F M0, F besar M0 dibagi F kecil M. Ya. Tadi L0-nya 69,5 sudah ada. C-nya atau panjang kelasnya 10. Ya, dikali dalam kurung N per 2 ya sudah ada di sini ya. 100 per 2 atau 50 ya. Ya, dikurangi 36 dibagi 35. Ya, 100 per 2, kerjakannya begini dulu. 100 dibagi 2, 50. 50 kurangi 36, 14. 14 dibagi 35. Ya, berapa ya? Kemudian dikalikan 10, baru ditambah 69,5. Hasilnya 73,5. Ya, ini adalah median untuk data berkelompok. Nah, selanjutnya yang menjadi ukuran pemusatannya adalah modus atau mode istilahnya. Nah, untuk data tak berkelompok mudah saja. Modus adalah nilai data yang memang paling banyak muncul atau dengan frekuensi terbanyak. Yang paling banyak muncul apa? Ya angka berapa misalnya untuk data tak berkelompok berarti itu adalah modusnya. Nah, sementara untuk data berkelompok, nah, rumus dari modus adalah L0 ditambah C dikali dalam kurung F kecil 10 dibagi F kecil 10 ditambah F kecil 20. Ya. Nah, ini tidak usah bingung dengan simbol-simbol ini. Yang jelas nanti teman-teman harus tahu sendiri ini maksudnya apa. Gitu saja. Ya. Saya tidak akan meminta teman-teman menghafalkan rumus ya karena nanti juga open book ya untuk ujiannya. Nah, sekarang kita lihat untuk L0 sama seperti tadi batas bawah kelas yang memuat modus ya. Jadi ujung bawah kelas dikurangi setengah dari 0,5. Kemudian C-nya adalah panjang kelas modusnya itu. Nah, kemudian F10 ini adalah selisih dari frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Ya, jadi nanti kelas modus ini frekuensinya berapa, kemudian selisih dengan kelas sebelumnya berapa. Nah, sementara untuk F20 ini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudah. Nah, di mana kelas modusnya? Mudah saja. Dilihat yang frekuensinya paling besar nilainya, maka itu adalah kelas modusnya. Nah, kita coba latihan. Nah, sementara kita latihan dulu untuk data tak berkelompok. Misal saya di sini punya data tak berkelompok ya, 85, 77 dan seterusnya ya. Nah, di sini kita lihat angka yang paling banyak muncul adalah 88. Maka modusnya adalah 88. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya ada angka yang berbeda, kemudian munculnya sama 4 kali? Ya, berarti modusnya ada 2. Ya. Itu istilahnya bimodal. Nah, kalau misalnya ada yang lebih dari 2 kali, ya berarti multimodal. Atau modusnya lebih dari 2. Ya, banyak gitu modusnya. Nah, sementara di sini yang muncul 4 kali ya 88 ini. Ya, kalau misalnya nanti angka 77 muncul 4 kali juga, berarti modusnya 88 dan 77. Nah, seperti itu. Nah, sementara kalau misalnya di contoh 2 ini, kita perhatikan ternyata ya setiap angka muncul 1 kali. Ya, berarti tidak ada modusnya. Artinya tidak ada data yang muncul lebih daripada yang lain. Artinya frekuensinya sama-sama 1 kali. Ya, untuk data yang tidak ada modusnya.
Ya, mudah ya saya kira kalau untuk data tak berkelompok. Nah, untuk data berkelompok ya, kita coba latihan di sini. Dan ini misalnya kita hanya butuh frekuensi saja kalau untuk modus, tidak perlu frekuensi kumulatif. Ya, ini sama ya, tabel distribusi frekuensinya yang tadi. Kelompok nilai tesnya yang tadi ya 70 sampai 39 sampai 90 sampai 99 di sini. Ya. Nah, kelas modusnya berarti yang mana? Lihat di sini frekuensi. Frekuensinya paling besar adalah 35. Nah, berarti kelas modusnya memang di situ, yaitu kelas 70 sampai 79. Nah, sekarang kita tentukan dulu nilai batas bawah dari kelas modusnya atau L0-nya. Batas bawahnya berarti ujung bawahnya ini 70 dikurangi 0,5. Dikurangi setengah 69,5. Nah, kemudian kita tentukan panjang kelasnya, ya sama tadi ya. Dihitung saja dari 70 sampai 79 ada berapa angka, yaitu 10 angka, berarti panjang kelasnya adalah 10, atau C-nya sama dengan 10. Nah, kemudian F10. F10 ini adalah selisih dari frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Ya, lihat di sini frekuensi kelas modus adalah 35. Ya, frekuensi kelas sebelum modus ini 19. Berarti tinggal 35 dikurangi 19. Berarti F10-nya adalah 16. Ya. Nah, kemudian F20 berapa? F20 berarti selisih dari frekuensi kelas modus 35 dengan kelas sesudahnya. Kelas sesudahnya frekuensinya adalah 20. Berarti 35 dikurangi 20, 15. Nah, sekarang sudah dapat semua parameter rumusnya. Kita masukkan ke dalam rumusnya. L0 sama dengan 69,5. Panjang kelas C-nya sama dengan 10. Dikali dalam kurung F10-nya 16. Kemudian dibagi F10-nya 16. Ditambah F20-nya adalah 15. Ya, dikalikan saja 16 dibagi 16 tambah 15 berarti 16 dibagi 31, kemudian dikalikan 10 baru dijumlahkan 69,5 sehingga 74,66. Ya. Itu adalah modus dari data berkelompoknya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Ya. Itu dari modus ya. Ya, untuk berikutnya untuk data apa namanya maksud saya ukuran lokasi yang lainnya ya selain tadi media dan modus ya di sini juga ada rata-rata gabungan atau disebut juga dengan rata-rata terboboti ya dalam bahasa Inggrisnya istilahnya disebut dengan weighted mean. Nah ini untuk menggabungkan untuk mencari rata-rata dari data-data yang sudah diketahui rata-ratanya. Tapi misalnya kita punya data yang berkelompok ya ini simbolnya adalah W ya rumusnya adalah sigma dari NI dikali XI ya untuk I sama dengan 1 sampai dengan I sama dengan N dibagi dengan sigma dari NI untuk I sama dengan 1 sampai dengan I sama dengan N. Ya, berarti ini N1 kali X1 ditambah N2 dikali X2 ditambah N3 kali X3 dan seterusnya sampai dengan N ke N dikali X ke N. Kemudian dibagi N1 tambah N2 ditambah N3 dan seterusnya sampai dengan ditambah N ke N. Ya. Contohnya misalnya kita punya 3 subsampel ya, masing-masing berukuran 16, 11 dan 13. Maksud ukuran ini berarti sampel tersebut berjumlah yang pertama, subsampelnya adalah N sama dengan 16. Ini adalah N-nya, ini N1 berarti. Kemudian N2, ini data yang kedua, besarnya ukurannya adalah 11 ya. N1 sama dengan 16, N2 sama dengan 11, lalu N3 sama dengan 13. Nah, masing-masing subsampel tersebut memiliki rata-rata 145. Nah, berarti ini adalah X1. Kemudian 119 ini adalah X2. Kemudian 173 ini adalah X3. Ini berapa rata-rata dari keseluruhan atau gabungan data-data tersebut. Ya, berarti tinggal X1 kali N1 atau N1 kali X1 di sini berarti 16 dikali 145. Kemudian N2 dikali X2, 11 dikali 119. Ditambah 13 dikali 173. Ya. Lalu dibagi penjumlahan dari semua N-nya. N1 tambah N2 ditambah N3. 16 ditambah 11 ditambah 13. Hasilnya 146,95. Ya, berarti kalau ada perkalian dikalikan dulu semuanya ya. Baru dijumlahkan. Ya, hasilnya rata-ratanya adalah 146,95. Ya. Ini adalah weighted mean atau rata-rata gabungan. Nah, yang berikutnya ada kuartil. Nah, ini kita sudah kemarin membahas sedikit tentang box plot.
didapatkan kuartil. Bagaimana cara mencari kuartil? Kuartil ini apa sih sebetulnya? Ya, kuartil adalah titik-titik yang membagi data menjadi 4 bagian. Misal saya punya garis di sini ya. Saya punya garis. Nah, kita ingin membagi garis ini menjadi 4 bagian. Berarti ya, kita membagi dengan 3 titik. Berarti di sini, dan di sini. Berarti ada 4 bagian. Ini bagian pertama, ini bagian kedua, ini bagian ketiga, ini bagian keempat. Nah, titik-titik ini disebut dengan kuartil. Titik yang pertama disebut dengan kuartil pertama atau Q1. Titik yang kedua disebut dengan kuartil kedua atau Q2. Titik yang ketiga disebut dengan kuartil ketiga atau Q3. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, untuk data tak berkelompok, nilai kuartil ini ya ditentukan dengan rumus QI atau QI. QI adalah nilai ke I dikali N ditambah 1 dibagi 4. Atau X ke I kali N ditambah 1 dibagi 4. Untuk I sama dengan 1, 2, dan 3. Ya, berarti kalau misalnya kuartil pertama berarti I-nya adalah 1 atau Q1. Ya. Ya, kalau kuartil kedua berarti I-nya sama dengan 2. Kalau kuartil ketiga I-nya sama dengan 3. Ya, misal saya punya data sama yang tadi ya, 85, 77, 74, 88 dan seterusnya, ada kurang lebih 15 data, ya berarti di sini N sama dengan 15. Nah, langkah yang pertama kita lakukan adalah urutkan semua datanya. Ya, dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Misalkan data terkecilnya X1 sampai dengan X ke 15. Diurutkan dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Nah, setelah diurutkan, nanti kita tentukan kuartil-kuartilnya. Nah, nilai kuartil pertama, ya, Q1 sama dengan nilai ke-1 dikali 15 tambah 1. Tadi kan N-nya sama dengan 15, ya, ini N-nya. Ditambah 1 dibagi 4. 15 ditambah 1, 16. Dikali 1, 16. Dibagi 4, berarti sama dengan 4. Berarti nilai ke-4 atau X4. Nah, X4 di sini nilainya adalah 73. Berarti kuartil pertamanya adalah 73. Nah, kemudian untuk kuartil kedua berarti nilai ke-2 kali 15 tambah 1 dibagi 2. Dengan N sama dengan 15. Berarti nilai ke 15 tambah 1, 16. 16 kali 2, 32 dibagi 4 sama dengan 8. Berarti nilai ke-8. Nilai ke-8 atau X8. X8 ini sama dengan 80 ya, karena nilainya setelah diurutkan X ke-8 adalah 80. Nah, kemudian untuk nilai kuartil yang ketiga, ya berarti nilai ketiga kali 15 tambah 1 dibagi 4. 15 tambah 1, 16. Dikali 3, 48. Jadi dibagi 4 itu adalah 12. Ya, berarti nilai ke-12 atau X12. X12 di sini nilainya adalah 88. Ya, kurang lebih seperti itu untuk data tak berkelompok. Nah, bagaimana kalau misalnya ternyata nilai kuartilnya itu, nilai data, jumlah datanya itu genap. Kalau ini kan ganjil ya 16. Nah, sekarang misalnya genap. Saya punya data 10 di sini. Ya. Tentukan kuartil ke-1, ke-2, dan ke-3. Ya, berarti kita urutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ya, yang terkecilnya X1, yang terbesarnya X10. Ya, 21 sampai dengan 42. Ya. Nah, begini caranya, sama seperti tadi, ya, nilai ke I dikali N plus 1 dibagi. Kuartil pertama berarti nilai ke-1 dikali N, N-nya 10, 10 tambah 1 dibagi 4, 10 tambah 1, 11, kali 1 berarti 11 ya, dibagi 4, hasilnya 2,75. 11 bagi 4 itu 2,75. Berarti nilai ke-2,75. Nah, ini maksudnya bagaimana? Nilai ke-2,75 ini adalah X2,75. Nah, X2,75 berarti dia letaknya ada di antara 2 dan 3. Ya. Ya, tapi tidak persis di tengah-tengahnya. Berarti caranya bagaimana? Ya, X ke 2,75 ini adalah X2 ditambah sisanya berapa? 0,75 dikali X3 dikurangi X2. Nah, ini kan 2,75 berarti X kedua dan X ke 0,75 dikali X3 dikurangi X2 karena letaknya berada di antara X3 dan X2. Nah, X2-nya berapa? 23. 0,75 dikali X3-nya berapa di sini? 25. Kemudian X2-nya 23. 25 dikurangi 23, 2. 2 dikali 0,75 ini 1,5. 1,5 ditambah 23 hasilnya 24,5.
Jadi nilai X2-nya adalah 24,5. Ya, sama seperti yang lainnya, ya berarti tinggal nilai kalau Q2 berarti nilai ke 2 dikali 10 tambah 1 dibagi 4. Berarti nilai ke 5,5. Ya, berarti ke 5,5 ini berada di antara X5 dan X6. Ya, berarti X5 ditambah 0,5 dikali X6 dikurangi X5. Ya. Berarti X5-nya 32 ya di sini. Ya ditambah 0,5 dikali X6, X6-nya 33 dikurangi X5 dikurangi 32 berarti kan ini 1 dikali 0,5 berarti 0,5 ditambah 32,5. Ya. Nah, di sini nilai Q2 sama dengan mediannya. Ya, berarti tinggal 32 ditambah 33 dibagi 2 saja. Hasilnya 32,5 sama saja. Nah, nilai Q3 juga sama. Caranya seperti itu kurang lebih. Ya, ya seperti itu ya untuk kuartil. Ya. Nah, kemudian bagaimana kalau untuk kuartil data berkelompok? Nah, untuk kuartil data berkelompok ini, nah, cara pengerjaannya hampir sama seperti tadi kita mengerjakan median. Ya, bedanya kalau median itu membagi dua data ya, menjadi dua, kalau kuartil ini kan menjadi 4. Ya. Menjadi 4. Berarti titik-titiknya titik-titiknya adalah Q1, Q2, dan Q3. Nah, untuk median data berkelompok atau data yang ditampilkan dalam distribusi frekuensi, formulanya adalah atau rumusnya QI sama dengan L0I ditambah C dikali dalam kurung I dikali N dibagi 4 dikurangi F besar QI dikali 0. Maksud saya F besar QI 0 dibagi F kecil QI. Dengan I adalah 1, 2, dan 3. Tergantung nilai kuartilnya. Nah, ini hampir sama seperti median ya. Nah, untuk L0I berarti inilah batas bawah kelas yang memuat kuartil ke I. Ya, nanti kita lihat di latihan supaya lebih mudah. Ya, berarti ujung bawah kelasnya dikurangi setengah. C sama panjang kelas, N-nya adalah banyaknya pengamatan atau total dari frekuensi. Kemudian F besar QI-nya adalah jumlah frekuensi dari semua kelas di bawah kelas yang memuat kuartil ke I. Atau frekuensi kumulatif dari kelas-kelas sebelum kelas yang memuat kuartil ke I. Nah, sementara F kecil QI adalah frekuensi dari kelas yang memuat kuartil ke I. Ya. Nah, kita lihat contohnya. Misalnya saya punya tabel distribusi frekuensi yang tadi ya. Kita sajikan juga nilai frekuensi kumulatifnya. Nah, kalau sudah, sekarang kita tentukan dulu Q1 di mana letaknya. Ya, formula dari kuartil adalah ini. Nah, sekarang kita lihat dulu Q1 di mana letaknya. Nah, caranya kita lihat ini ya. Di sini adalah I dikali N dibagi 4. Nah, untuk kuartil pertama berarti I sama dengan 1. 1 dikali N-nya adalah 100 dikali 100 dibagi 4. Ya, berarti 100 bagi 4 sama dengan 25. Nah, kita lihat angka 25 ini termuat dalam frekuensi kumulatif yang mana? Nah, kalau misalnya yang ini 3, berarti tidak mungkin ya. Ini 7, kemudian ini 17, belum sampai 25. Nah, berarti 25 ada di sini. Di kelas ke-4, 60 sampai 69. Nah, berarti itu adalah kelas yang memuat kuartil ke-1 atau posisi dari kuartil pertama. Kalau sudah, ya seperti biasa tentukan batas bawahnya ya. Batas bawahnya berarti 60 dikurangi setengah atau 59,5. Ya. Nah, kemudian panjang kelasnya ini 10 ya, berarti 60 sampai 69 itu ada 10 angka dikali ya tadi 1 dikali 100 dibagi 4 25 ya, dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas yang membuat kuartil pertama. Berarti ini ya sebelum kelasnya 17 ya, dikurangi 17 dibagi frekuensi dari kelas kuartil itu sendiri ya, berarti ini 19 ya, 25 kurangi 17 dibagi 19 dikali 10 kemudian ditambahkan 59,5. Hasilnya 63,71. Ya, sama dengan Q2, ya Q2 pun sama ya, berarti posisi kedua dilihat di sini I-nya 2, berarti 2 dikali N-nya berapa? 100, 2 dikali 100 kemudian dibagi 4, 2 kali 100, 200 bagi 4, 50. Nah, berarti posisi kelas median yang memuat frekuensi kumulatif 50. Nah, di sini 36 bukan, berarti kelas berikutnya yang 71. Berarti disitulah kelas yang memuat median atau Q2. Ya, median sama dengan kuartil kedua sama. Nah, setelah itu langkahnya sama menggunakan rumus ini. Ya.
Tepi bawahnya, ya berarti batas bawahnya tepi bawah 70 dikurangi setengah 69,5. Ditambah panjang kelasnya sama 10. Kemudian dikali 50 dikurangi 36. 36 inilah frekuensi sebelum kelas median, yang ini 36. Kelas median kan frekuensi kumulatifnya 71. Frekuensi kumulatifnya adalah 36. Dibagi frekuensi dari kelas median itu sendiri, 35. Hasilnya 73,5. Q3 juga sama, dicari posisinya, berarti 3 dikali 100 bagi 4, 75. Yang memuat 75 di sini 91. Posisi ketiga di sini, kemudian dicari nilai Q3-nya ya, dengan cara yang sama, hasilnya 81,5. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk yang berikutnya ada desil, kemudian persentil. Nah, prinsip pengerjaannya sama untuk desil ya. Yang membedakan untuk desil ini adalah titik-titik yang membagi data menjadi 10 bagian. Berarti kalau punya garis ini dibagi 9 titik ya. Jadi desil itu ada 1 sampai dengan 9. Ya, D1, D2, D3, D4, D5 sampai dengan D9, yaitu adalah titik-titik desilnya. Ya, sama seperti kuartil. Nah, desil juga bedanya cuma di pembagi sini. Kalau kuartil bagi 4, kalau desil dibagi 10. Ya, sama nanti caranya, datanya diurutkan dulu dari yang terkecil menjadi sampai dengan data yang terbesar untuk untuk data yang tak berkelompok. Contoh misalnya ini, ya, kita urutkan datanya dari X1 sampai dengan X19. Ya, misalnya kita mencari nilai desil pertama, ya berarti nilai ke 1 dikali N tambah 1 dibagi 10. N-nya 19 karena jumlah datanya ada 19. 19 tambah 1, 20. Kali 1, 20 bagi 10, 2. Berarti nilai ke-2 atau X2. Nah, X2 ini adalah desil pertama. X2 nilainya adalah 64. Ya. Desil berikutnya, desil kelima, misalnya desil ke-7 dan desil ke-9, caranya sama. Ya, dicari nanti letaknya di mana, ya kita dapatkan desil ke-5 83, desil ke-7 88, desil ke-9 adalah 92. Ya, kalau datanya genap, ya caranya sama seperti kuartil tadi. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk desil, data berkelompok juga sama. Yang membedakan hanya rumus di sini. I kali N per 10. Kalau kuartil tadi I kali N per 4. Ya, kalau desil, I kali N per 10. Nah, yang lainnya prinsipnya sama. Berarti ini adalah frekuensi kumulatif dari kelas yang memuat desil. Ini adalah frekuensi dari kelas yang memuat desil. Ya. Kita langsung ke latihan supaya lebih mudah. Ya, misal ini saya punya data yang tadi. Tabel distribusi frekuensi yang sama. Misal kita mencari desil pertama. Desil pertama di mana letaknya? Nah, kita lihat ini rumus I kali N per 10. Ya, berarti desil pertama I-nya adalah 1 dikali N-nya, di sini jumlah datanya 100 ya. N-nya 100 dibagi 10. 1 kali 100 dibagi 10 berarti sama dengan 10. Nah, cari frekuensi kumulatif yang memuat 10. Nah, di sini 3. Bukan, di sini 7. Nah, disinilah karena di sini 17, berarti di sinilah kelas desil pertama. Ya. Kalau sudah, tentukan tepi bawah kelas desilnya, berarti 50 dikurangi setengah, ya berarti 49,5. Ya berarti itu L0I-nya. Panjang kelasnya 10. Ya. Kemudian yang lain-lainnya berarti frekuensi kumulatif sebelum kelas yang memuat desil ini 7, berarti 10 dikurangi 1 kali 100 bagi 10, 10. Kurangi frekuensi dari kelas sebelum kelas desil. Kelas desilnya ini ya, kelas desil pertamanya frekuensi kumulatifnya sebelumnya adalah 7. Jadi kurangi 7 dibagi frekuensi dari kelas desil itu sendiri, 10. Ya. 10 kurangi 7 bagi 10, dikali 10, ditambah 49,5. 52,5. Ya, sama untuk mencari desil-desil yang lain, begitu caranya. Ya, misalnya desil ketiga, ya ini dicari, desil ke-8 dicari. Ya. Tentukan posisi desilnya, ya desil ketiga berarti 3 kali 100 bagi 10. Ya, 30. Yang memuat 30 berarti di sini. Desil ke-8 berarti 8 dikali N-nya 100, 8 kali 100 dibagi 10, 80. Nah, yang memuat 80 berarti di sini. Karena sebelumnya adalah 71. Ya, kurang lebih seperti itu. Sama dengan persentil prinsipnya ya. Bedanya apa kalau persentil dibagi 100? Jadi titik-titik yang membagi data menjadi 100 bagian. Nah, kalau kuartil membagi menjadi 4 bagian, maka dibaginya 4 ya. Per-nya ini 4. Kalau desil menjadi 10 bagian berarti per 10. Kalau persentil menjadi 100 bagian per 100. Nah, untuk persentil ini adalah persentil dari 1 sampai dengan persentil ke 99.
Ya, saya kira tidak perlu dijelaskan lagi, silakan nanti materinya akan saya share. Ya, kurang lebih caranya seperti ini. Ya, misalnya ini kita mencari persentil ke-10, berarti nilai ke-10 kali N ditambah 1. N-nya 19, karena jumlahnya 19, ditambah 1, 19 tambah 1, 20 kali 10, 200 bagi 100, 2. Berarti nilai kedua, ya ini adalah X2. Ini adalah persentil ke-10. Ya. Yang lainnya, ya bisa dikerjakan sendiri. Ya, saya kira. Ya. Nah, kemudian untuk data tak berkelompok pun sama, yang membedakan adalah ini I kali N per 100, kalau kuartil I kali N per 4, kalau desil I kali N per 10. Caranya sama juga. Ya, ya misal ini, data yang tadi sama, kita tentukan misalnya yang pertama adalah persentil ke-50. Kenapa posisinya di sini? Ya, karena persentil ke-50, maka I-nya adalah 50. Berarti 50 dikali N, N-nya 100, dibagi 100. Ya, 100 bagi 101, 1 kali 50, 50. Ya, berarti letak yang frekuensi kumulatifnya memuat 50 adalah 71. Di sini lokasi dari persentil ke-50. Ya. Kerjakan seperti sama tadi, ternyata persentil ke-50 sama dengan mediannya. Ya. 73,5. Ya, persentil ke-98 misalnya. Letaknya di sini kenapa? Ya karena 98, I-nya kan 98, dikali 100 dibagi 100, berarti yang memuat frekuensi kumulatif 98. Jadi hanya di kelas yang terakhir ini. Kalau ini kan 91, ini 98 adanya di sini. Ya. Batas bawahnya 90 dikurangi 0,5 berarti 89,5. Panjang kelasnya 10, kemudian ini 98 ya I dikali 100 dibagi 100, 98 kali 100 bagi 100, 98. Frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil ke-98 ini ya 91, berarti 98 dikurangi 91 dibagi frekuensi dari kelas yang memuat persentil ke-98. Ini frekuensinya adalah 9. Ya, hasilnya 90,28. Ya, kurang lebih seperti itu ya untuk ukuran pemusatan dan lokasi persentil. Nah, berikutnya untuk ukuran penyebaran absolut, ini ada range. Ya, range ini saya sudah bahas sebelumnya. Karena untuk mencari tabel distribusi frekuensi kita butuh range juga. Berarti nilai maksimum dikurangi nilai minimum untuk data tak berkelompok. Sementara untuk data berkelompok ini adalah nilai tengah kelas terakhir dikurangi nilai tengah kelas pertama. Ya. Contoh misalnya saya punya data tak berkelompok. Ya, rentangnya berarti nilai maksimumnya dikurangi nilai minimumnya. Nilai maksimumnya adalah 97, nilai minimumnya adalah 62, nilai terkecil. Berarti rentangnya atau range-nya adalah 30. Kalau untuk data berkelompok, kita lihat nilai tengahnya masing-masing. Ya, tentukan dulu nilai tengahnya. Ya, ini 34,5. Kelas paling bawah, kelas paling atas nilai tengahnya adalah 94,5. Berarti rentangnya adalah 94,5 dikurangi 34,5. Hasilnya adalah 60. Rentang. Kurang lebih 60. Nah, berikutnya, deviasi dari kuartil ya atau simpangan kuartil, simbolnya adalah D kecil. Nah, simpangan kuartil ini rumusnya adalah IQR. IQR adalah interquartile range atau jangkauan antar kuartil dibagi 2. Nah, jangkauan antar kuartil ini rumusnya adalah Q3 dikurangi Q1 kemudian dibagi 2. Jadi kita cari dulu kuartil ketiganya dan kuartil pertamanya, kemudian selisihnya berapa dibagi 2. Contoh misalnya ini saya punya data, sudah didapatkan kuartil pertamanya adalah 73 dan kuartil ketiganya adalah 88. Ya, maka deviasi kuartilnya atau simpangan kuartilnya berarti Q3 dikurangi Q1 bagi 2. Q3-nya 88 dikurangi Q1-nya 73 dibagi 2. Hasilnya 7,5. Ya, 15 ya. 88 dikurangi 73 15 dibagi 2 adalah 7,5. Seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini ada yang namanya simpangan baku atau standar deviasi. Nah, ini saya mengulang saja ya apa yang sudah teman-teman pelajari di SMA ya. Simpangan baku atau standar deviasi, kemudian ada variansi. Nah, variansi ini adalah bentuk kuadrat dari standar deviasi. Jadi variansi adalah standar deviasi dikuadratkan. Untuk populasi, ya biasanya simbolnya S. Ya, rumusnya adalah akar dari sigma dari masing-masing data dikurangi rata-ratanya dikuadratkan dibagi N. Ya, ini rumusnya untuk standar deviasi. Nah, sementara untuk variansi ini adalah S kuadrat. Ya. Untuk S kuadrat berarti ya tinggal rumus yang tadi tidak pakai akar. Nah, untuk sampel bedanya apa?
Kalau untuk sampel, pembaginya bukan N, tapi di sini N dikurangi 1. Nah, untuk sampel ini biasanya standar deviasinya ini simbolnya bukan S ya. Simbolnya adalah tau. Ya, seperti ini simbolnya. Namanya tau. Kalau variansi berarti tau kuadrat. Ya. Nah, ini saya tidak teman-teman tidak perlu menghafalkan rumusnya ya untuk data tak berkelompok ya misalnya di Excel. Untuk standar deviasi kita bisa menggunakan rumus sama dengan S T D E V. Nah, untuk yang sampel berarti titik S. Dalam kurung nanti highlight semua datanya, nanti kita langsung bisa mendapatkannya. Nah, kalau misalnya untuk populasi berarti sama dengan S T D E V titik P. Kurung buka, di blok semua datanya atau di highlight, kurung tutup, itu hasilnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, sementara untuk standar deviasi data berkelompok ya. Nah, ini rumusnya adalah FI kali MI dikurangi X bar dikuadratkan dibagi N. Ya. Kemudian untuk variansi berarti tinggal untuk standar deviasi diakarkan, sementara untuk variansi tidak diakarkan. MI adalah nilai tengah, X bar adalah rata-ratanya. Jadi untuk mencari standar deviasi kalau tidak pakai rumus langsung harus dicari rata-ratanya. Ya, contoh misalnya nih, ya untuk data tak berkelompok, saya punya 15 data ini. Nah, untuk menentukan standar deviasi dan variansinya, maka kita cari rata-ratanya dulu. Rata-rata ya tadi sudah caranya ada ya. Di sini ternyata rata-ratanya adalah 79,47. Kalau sudah dapat rata-ratanya, nah kita cari standar deviasinya. Ya. Nah, untuk populasi misalnya, standar deviasi populasi, ya berarti masing-masing dari data dikurangi rata-ratanya lalu dikuadratkan. Ya. Nah, ini misalnya 85 dikurangi rata-ratanya 79,47, kemudian dikuadratkan. Data yang kedua, 77 dikurangi 79,47 lalu dikuadratkan. Dan seterusnya sampai dengan data yang terakhir, 88 dikurangi 79,47 dikuadratkan. Kemudian dibagi N, atau dibagi 15, lalu diakarkan. Ya, ternyata hasilnya adalah 9,74. Ya, itu standar deviasinya. Nah, kalau variansi berarti ini tidak usah diakarkan. Ya, hasilnya ini ya, 1421,73 dibagi 15. Tidak perlu diakarkan. Hasilnya adalah 94,78. Nah, kalau yang sampel bedanya apa? Bedanya pembaginya bukan 15. Nah, ini simbolnya adalah tau ya, bukan S, tau. Kalau yang ini tau kuadrat. Maaf, yang ini tau kuadrat. Berarti di bawahnya dibagi 15 kurangi 1. N kurangi 1, 15 kurangi 1, 14. Bedanya cuma di situ. Cara yang di atasnya sama. Nah, ternyata hasilnya untuk secara deviasi sampelnya 10,08 dan untuk variansi sampelnya adalah 101,5. Artinya apa? Standar deviasi sampel akan selalu lebih besar dibandingkan dengan standar deviasi populasi. Atau variansi dari sampel akan selalu lebih besar dari variansi populasi. Ya. Nah, untuk data berkelompok, berarti cari dulu rata-ratanya. Saya sudah membahas tadi bagaimana cara mencari rata-ratanya. Ya, berarti tentukan dulu nilai tengahnya, dikalikan frekuensinya, kemudian setelah dikalikan frekuensinya dijumlahkan, ya perkalian frekuensi dan nilai tengahnya ini kemudian dibagi dengan jumlah data total frekuensi, ya 7.200 dibagi 100 hasilnya 72. 72 ini. Berarti ini rata-ratanya atau X barnya. Nah, kemudian kita mencari nilai tengah dikurangi X bar untuk masing-masing. Berarti nilai tengahnya 34,5 dikurangi rata-rata 72. Lalu dikuadratkan hasilnya 1406,25. Dan seterusnya sampai dengan yang terakhir, ini nilai tengahnya 94,5, kemudian dikurangi rata-rata 72, dikuadratkan hasilnya 506,25. Nah, kalau sudah dikuadratkan, jangan dulu dijumlahkan, dikali dulu dengan frekuensi. Ini 1406,25 dikali frekuensinya dikali 3, ya hasilnya 4218,75. Yang lainnya juga sama, baru dijumlahkan, hasilnya 19.275. 19.275. Nah, untuk variansi tinggal dibagi N, dibagi 100. Ini kalau untuk standar deviasi berarti setelah dibagi N diakarkan. Hasilnya 13,88. Ya, seperti itu standar deviasi dan variansi. Ya. Nah, untuk ukuran penyebaran relatif, ini sedikit pengetahuan saja. Ya, ini saya hanya akan berikan formulanya saja. Di sini ada koefisien variasi. Ya, koefisien variasi rumusnya adalah S dibagi X bar atau standar deviasi. Jadi ini S adalah standar deviasi.
dibagi X bar ini adalah min atau rata-rata. Kemudian dikali 100%. Jadi syaratnya untuk koefisien variasi ini harus ada standar deviasi dan harus ada rata. Nah, sementara untuk koefisien variasi kuartil, ini ada dua caranya. Ya, berarti Vq, ya ini rumusnya adalah Vq. Ya, Q3 dikurangi Q1/2, kemudian dibagi 2 dikali 100%, atau Q3 dikurangi Q1/2 dibagi Q3 ditambah Q1/2 dikali 100%. Nah, kapan menggunakan rumus yang atas? Ya, kalau misalnya diketahui Q1, Q2, dan Q3-nya. Kapan pakai rumus yang bawah? Kalau hanya diketahui Q1 dan Q3 saja. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk materi tentang ukuran metode numerik untuk menentukan karakteristik data. Ada ukuran penyebaran absolut, ukuran lokasi yang lainnya, kemudian ukuran pemusatan dan seterusnya. Ya, itu yang sudah saya bahas hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan ya bisa didiskusikan dan bisa di-share melalui WhatsApp group atau mungkin private chat ke saya boleh. Ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Ya, terima kasih. Ya, tetap semangat. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Ya, saya tutup untuk videonya. Ya, semoga bisa bermanfaat. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.